Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragil dari F4701 dengan NIM 1030123000015. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang memori sekunder dalam sistem komputer yang mencangkup teknologi hard disk drive, solid state drive, dan optical storage, dan serta memberikan contoh penggunaannya dalam kehidupan nyata. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan definisi memori sekunder dalam sistem komputer. Memori sekunder adalah komponen penting dalam sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Berbeda dengan memori primer seperti RAM atau random access memory. Nah, memori sekunder sendiri memiliki kapasitas yang lebih besar dan biaya per bit yang lebih rendah. Komponen ini penting untuk menyimpan data dalam jumlah besar dan sangat fungsional komputer jangka panjang. Oke, next. Selanjutnya ada jenis-jenis memori sekunder. Pertama ada hard disk drive atau HDD. HDD ini menyimpan data dalam bentuk magnetik pada piringan berputar. Nah, kapasitas besar hingga 20 TB atau lebih. Ideal untuk penyimpanan data besar seperti database perusahaan atau server. Yang kedua ada solid state drive atau SSD. Menggunakan flash memory tanpa komponen bergerak. Lebih cepat dan tahan lama, cocok untuk laptop dan PC modern untuk pengeditan video dan gaming. Nah, yang ketiga ada optical storage. Optical storage menggunakan cahaya laser untuk membaca dan menulis data pada media disk seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Digunakan untuk distribusi software, film, musik, dan backup. Tentunya lain-lain juga. Materi selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada penyimpanan portable. Itu memiliki dua jenis. Penyimpanan portable ada flash disk atau flash drive ya. Penyimpanan portable berbasis USB untuk transfer data antar perangkat. Kapasitas bervariasi dari 8 GB hingga 2 TB. Sering digunakan sebagai media penyimpanan sementara. Yang kedua ada memory card. Digunakan pada perangkat portable seperti kamera digital dan smartphone. Jenis-jenisnya termasuk SD, SDHC, dan SDXC dengan kapasitas hingga 128 TB dan kecepatan hingga 985 MB per second. Bisa dilihat contoh gambarnya di atas. Gambar seperti ini. Ada flash disk dan memory card. Oke, next. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu teknologi hard disk drive atau HDD. HDD sendiri memiliki struktur fisik yang terdiri dari beberapa plater atau piringan yang disusun secara bertumpuk. Setiap plater memiliki track dan sektor untuk menyimpan data. Data diakses dengan menggerakkan head ke posisi track yang sesuai. Jadi, ini adalah piringan hard disk yang akan berputar dan menggerakkan head ke posisi track yang sesuai. Nah, HDD itu memiliki kelebihannya yaitu kapasitas penyimpanannya besar dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan SSD. Nah, ini cocok untuk penyimpanan besar seperti video, dokumen arsip, dan backup.
Namun, hard disk juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Kekurangannya yaitu kecepatan aksesnya lebih lambat dibandingkan SSD karena adanya mekanisme baca tulis fisik. Dan dia sensitif terhadap guncangan karena memiliki bagian yang bergerak. Bagian yang bergerak yaitu piringan plater ini. Oke, next. Nah, saya menjelaskan tentang teknologi hard disk yang terkini atau yang terbaru. Yang pertama ada perpendicular magnetic recording. Itu teknologi yang meningkatkan kapasitas HDD dengan menyusun data secara vertikal, memungkinkan penyimpanan data yang lebih padat. Yang kedua ada teknologi singlet magnetic recording, yaitu bisa meningkatkan kapasitas dengan menyusun data secara tumpang tindih, seperti genting pada atap rumah. Nah, teknologi yang terakhir ada heat assisted magnetic recording. Dia bisa menggunakan panas untuk meningkatkan kapasitas. Nah, pada HDD generasi terbaru memungkinkan densitas yang lebih baik dan tinggi ya. Oke, next. Nah, saya akan menjelaskan teknologi yang kedua, yaitu teknologi solid state drive atau SSD. Nah, SSD ini menggunakan flash memory berbasis NAND untuk menyimpan data ya tentunya. Ini adalah bentuk ini berbasis NAND untuk menyimpan data dan berbentuk memori non volatil yang tetap menyimpan data meskipun daya dimatikan. Nah, SSD ini memiliki kecepatan akses data mencapai 3500 MB per second pada SSD NVMe tentunya, dibandingkan dengan 2000 MB per second pada hard disk. Lebih baik. Dan SSD ini memiliki kelebihan, yaitu waktu aksesnya lebih cepat, tahan guncangan, dan lebih ringan. Ideal untuk meningkatkan performa sistem komputer. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis SSD. Oke. Jenis SSD pertama yaitu SATA SSD. SATA SSD karakteristiknya memiliki kecepatan yang lebih rendah namun lebih murah. Digunakan untuk upgrade laptop lama biasanya. Yang kedua ada NVMe SSD. Karakteristiknya itu antarmuka PCLI, waktu aksesnya rendah, dan biasa digunakan pada laptop dan PC gaming. Yang ketiga ada VCLI SSD. Kecepatan dan performanya tinggi, biasa digunakan untuk server, AI, dan machine learning. Ini contoh gambar SSD ada di atas ini. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah teknologi yang terakhir, itu yang ketiga, yaitu ada teknologi optical storage. Nah, salah satu yang pertama dari teknologi optical storage yaitu CD atau compact disc, yaitu memiliki kapasitas sekitar 700 MB. Umumnya digunakan untuk menyimpan musik dan data. Data disimpan dalam bentuk pitch pada permukaan disk yang dibaca oleh laser. Yang kedua ada teknologi DVD atau digital versatile disk. Dapat menyimpan hingga 4,7 data per layer. Digunakan untuk menyimpan film, software, dan data komputer tersedia dalam bentuk DVD-ROM, DVD-R, atau DVD-RW. Yang ketiga, teknologi yang ketiga ada Blu-ray disc. Dapat memiliki kapasitas hingga 128 GB, mendukung kualitas video lebih baik menggunakan laser biru yang memungkinkan penyimpanan lebih rapat. Demikian penjelasan tentang memori sekunder dalam sistem komputer dari saya. Semoga
apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.